Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukaisi. Saya adalah kepala sekolah di SD Negeri Cibitung 2. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman atau best practice saya yang pernah saya lakukan selama memimpin sekolah ini. Pertama yang ingin saya ceritakan adalah tepatnya di bulan September tahun 2023 ketika saya dimutasikan dari SD Negeri Pangandaran 2 ke SD Cibitung 2 ini, saya melakukan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi bersama warga sekolah, juga para dewan guru, untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan di sekolah. Nah, setelah itu didapati bahwa ternyata lingkungan sekolah ini sebagian kondisi fisiknya memprihatinkan. Atas dasar itu, saya bersama para dewan guru melakukan berbagai upaya tentunya untuk perbaikan lebih baik lagi ke depan. Di antara kondisi fisik yang memprihatinkan yang saya temui adalah kondisi perpustakaan yang seperti gudang. Kondisi yang rusak seperti pada plafon yang sudah ambruk, lantai keramik yang sudah pada copot, tembok-tembok yang retak, itu membuat kondisi semakin memperburuk keadaan. Fungsi perpustakaan yang seharusnya dipergunakan sebagai tempat belajar itu tepatnya dikatakan sebagai gudang yang sangat memprihatinkan. Nah, atas dasar itu maka upaya yang saya lakukan diantaranya memperbaiki tentunya dengan memanfaatkan dana operasional sekolah melalui biaya perawatan yang maksimal 20%. Atau sekali lagi diambil dari dana perawatan. Nah, selain itu, selain best practice yang saya lakukan, saya membuat lahan parkir atau tempat parkir. Bisa dilihat bahwa ini kondisinya sudah sangat layak, tentunya dengan menggunakan rangka baja ringan. Nah, selain itu, yang saya temui selain perpustakaan, itu kondisi halaman sekolah juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat bahwa rumput itu tumbuh sangat tinggi, kemudian ketika musim hujan itu lapangan sekolah ini dipergunakan oleh masyarakat untuk tempat bermain, sehingga kalau hujan terus menerus lapangan atau halaman sekolah ini seperti kubangan kerbau begitu. Nah, di samping itu, hal penting yang saya lakukan atau hal yang paling krusial yang saya lakukan di sekolah ini adalah dengan membangun pagar. Ya, pagar yang awalnya bisa dikatakan sudah 90% rusak. Alhamdulillah saya melakukan terobosan, kemudian langkah berani dengan mengadakan rapat bersama wali murid, juga warga sekolah untuk mengadakan bagaimana cara mencari solusi untuk memperbaiki pagar. Nah, atas dasar komunikasi itu dan melalui rapat yang dilaksanakan bersama para orang tua, pembangunan atau rehab pagar itu berjalan dengan sukses. Pada kenyataannya di perjalanan pembangunan pagar ini diwarnai dengan berbagai tantangan. Di antaranya banyak sekali masyarakat mungkin yang tidak suka dengan perubahan yang saya lakukan itu selain banyak kritik, saya juga ditempa atau dihajar habis-habisan lah oleh LSM maupun wartawan yang terus-menerus datang ke sekolah. Tetapi sekali lagi, dengan langkah berani bersama para dewan guru beserta ketua komite, saya melakukan berbagai upaya bagaimana cara mengatasi. Sedangkan niat untuk memperbaiki pagar itu adalah untuk kenyamanan bersama. Selain pembangunan pagar tadi, saya juga menyoroti tentang kondisi sekolah yang tidak mempunyai kamar mandi. Nah, tentunya dengan jumlah siswa 164, sekolah ini tidak mempunyai kamar mandi. Nah, atas dasar itu, ketika pembangunan pagar melalui rapat dengar pendapat dengan para orang tua murid, disepakati bahwa dari dana iuran tersebut berdasarkan kesepakatan akan dibuat kamar mandi walaupun kondisinya seadanya. Dan alhamdulillah melalui proses yang panjang dan penuh dengan rintangan yang seperti saya katakan tadi bahwa wartawan LSM terus-menerus datang ke sini, akhirnya pembangunan pagar selesai
tepat pada waktunya. Dan tentunya itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena bisa dilihat dengan berdirinya pagar dan adanya kamar mandi yang seadanya, kondisi sekolah menjadi lebih baik. Tentunya halaman sekolah tidak lagi menjadi kubangan kerbau, tetapi menjadi tempat atau lahan terbuka hijau yang ketika upacara dilaksanakan itu sangat nyaman buat anak-anak. Itu saja. Kondisi saat ini alhamdulillah dari pembangunan pagar tadi pada tahun 2023 kita juga mendapatkan pembangunan RKB ruang kelas baru. Alhamdulillah ini sangat membantu. Sampai ini juga beberapa kemudian kita juga mendapatkan bantuan ruang UKS yang fungsinya betul sangat membantu. Bisa dilihat di sana itu luar biasa sekali. Dan saat ini alhamdulillah sedang berproses juga kita mendapatkan pembangunan ruang RKB, kemudian paving block yang memang proses pengerjaannya belum, akan tetapi doanya aja dari semuanya bahwa niat saya berada di sini, ditugaskan di sini, insya Allah membawa perubahan yang lebih positif, perubahan yang lebih baik lagi untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri Cibitungguan. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar saja ya. Kita tidak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Setuju Bapak Ibu ya? Inilah personil SD Negeri Cibitung 2 yang tercinta, yang luar biasa, berkorban, bekerja sama dan berkolaborasi untuk pembangunan di bidang pendidikan sekolah tercinta ini. Cibitung 2 berani merah. Yes!